Panggil dia masuk. Liu Kun melangkah ke aula dalam dan membungkuk, wajahnya menunjukkan ekspresi prihatin terhadap negara dan rakyatnya. Yang mulia, saya dengar tidak ada kemajuan dalam pericurian lonceng Leiyin, dan penduduk ibu kota ilahi akhir-akhir ini panik. Saya sangat prihatin dan datang untuk menyampaikan nasihat saya kepada Anda. Wu Hao memberi isyarat agar dia berdiri dan berkata dengan suara berat, "Katakan saja apa yang ingin kau katakan." "Tuan, roh-roh jahat siap bergerak, istana jalan jahat mengincar kita dengan penuh nafsu, dan kuil suci tidak yakin akan sikapnya. Kerajaan suci kita sedang dalam situasi yang sulit." Liu Kun menghela napas dan berkata perlahan, "Aku yakin tugas yang paling mendesak adalah memperkuat hubungan kita dengan kuil. Selama kita bisa bersekutu dengan kuil dan mendapatkan dukungannya, kuil jalan jahat tidak akan berani bertindak gegabah, dan masalah jiwa iblis akan lebih aman." Wu Hao sedikit mengernyit, "Saya sudah merencanakan pernikahannya. Tetapi rekan Daois Chen Ping sedang menyelidiki lonceng Leiyin, jadi masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang." "Tuan, tidak ada waktu yang terbuang." Liu Kun buru-buru berkata, "Lonceng Leiyin telah dicuri selama berhari-hari, dan tidak ada petunjuk di mana menemukannya. Jika kita menunda pernikahan lebih lama lagi, kuil mungkin akan berpikir bahwa kerajaan ilahi kita tidak tulus." Master Istana Ketiga memegang posisi tinggi di kuil ilahi. Jika kita bisa menikahinya, kita tidak hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki istana jalur jahat, tetapi kita juga bisa meningkatkan status kerajaan ilahi kita di antara klan ilahi. Sekali mendayung, dua burung terlampau. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan bahan bakar ke api. "Kudengar orang-orang dari istana jalan jahat telah aktif di dekat ibu kota ilahi baru-baru ini. Tampaknya mencoba memata-matai segel jiwa iblis di bawah kerajaan ilahi kita. Tanpa dukungan kuil ilahi, jika kuil jalan jahat bergabung dengan kekuatan lain untuk menyerang kerajaan ilahi saya, mungkin tidak akan mampu melawan." Wu Hao terdiam. Meskipun kata-kata Liu Kun agak berlebihan, itu bukan tanpa alasan. Kerajaan Allah sekarang sedang menghadapi masalah internal dan eksternal dan sungguh-sungguh membutuhkan dukungan kekuatan eksternal. Terlebih lagi, La awalnya berencana untuk menikahkan sang putri dengan putra kepala istana ketiga dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki kolusi antara kepala istana ketiga dan istana Dao jahat. Usulan Liu Kun tampaknya sejalan dengan rencananya. "Anda ada benarnya." Wu Hao mengangguk pelan. "Kalau begitu, urusan pernikahan akan sepenuhnya dipercayakan kepadamu. 3 hari kemudian, kau akan secara pribadi mengantar sang putri ke istana ketiga untuk menyelesaikan pernikahan." Liu Kun gembira, tetapi raut wajahnya tetap penuh hormat. "Aku menaati perintahmu, aku tidak akan mengecewakan Tuan." Setelah meninggalkan istana, Liu Kun segera kembali ke rumah Perdana Menteri dan memanggil bawahan kepercayaannya. "Tuan, apakah Raja telah menyetujui pernikahan itu?" tanya penasihat itu. Wu Hao benar-benar terpancing. Liu Kun mencibir, "Pernikahan ini hanyalah taktik menunda. Dalam 3 hari, aku tidak hanya akan menculik sang putri, tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk memaksa Wu Hao menyerahkan buku panduan pengorbanan."
Semua orang terkejut, Tuan. Anda ingin mengorbankan buku harta karun itu. Apakah Anda benar-benar ingin? Bagus. Secercah kegilaan melintas di mata Liu Kun. Buku pengorbanan berisi metode untuk memperkuat dan menghancurkan segel jiwa iblis. Selama kita mendapatkannya dan kemudian bergabung dengan istana Dao Jahat, kita dapat membuka segelnya dan melepaskan jiwa iblis. Maka seluruh langit keenam akan terjerumus ke dalam kekacauan. Aku kemudian akan menggunakan kekuatan jiwa iblis untuk menyingkirkan Wu Hao dan orang-orang tua dari Kulelien, dan seluruh surga keenam akan menjadi milikku. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut, tetapi yang lebih penting adalah keserakahan jika Liu Kun benar-benar dapat mengendalikan surga keenam. Mereka, sebagai orang kepercayaannya, pasti akan mencapai ketinggian yang luar biasa. Yang Mulia bijaksana, semua orang menjawab serempak. Baiklah, ayo turun dan bersiap. Liu Kun melambaikan tangannya dan berkata, 3 hari lagi, aku akan memimpin tim pengawal sang putri. Kau akan diam-diam mengatur seseorang untuk menculik sang putri segera setelah meninggalkan ibu kota ilahi. Ingat, Anda harus melakukannya secara rahasia dan jangan biarkan siapapun tahu. Ya, jawab semua orang. Di sisi lain, Chen Ping mengumpulkan kekuatan spiritual yang lembut di ujung jarinya dan dengan lembut menepuk dahi Si Yuan. Tunggu, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping melambaikan tangannya dan menara penekan setan pun muncul. Chen Ping tanpa ragu lagi membantu Si Yuan melangkah masuk ke gerbang menara. Detik berikutnya, mereka berdua mendapati diri mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda. Kesadaran Zi Yuan, yang awalnya mengantuk akibat keracunan, langsung terbangun oleh aura peri yang kaya yang menghampirinya, lalu menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak, dan begitu terkejut hingga napasnya pun terhenti sejenak. Apa yang terlihat bukanlah sangkar gelap yang menahan para monster seperti yang dibayangkan, tetapi hamparan tanah spiritual yang luas. Di kejauhan, beberapa bukit bergelombang berwarna putih. Jika diperhatikan lebih dekat, bukit-bukit itu sebenarnya terbuat dari batu peri dengan kemurnian yang sangat tinggi. Itu adalah urat batu abadi yang dikumpulkan oleh Chen Ping, juga sumber daya yang dijarah dari beberapa biksu yang terbunuh. Di antara perbukitan, sebuah sungai yang terbentuk dari pertemuan energi peri cair berkelok-kelok. Tepi sungai dipenuhi herba spiritual berusia ribuan tahun, Ganoderma lucidum berusia 10.000 tahun, dan bahkan beberapa pohon teh pencerahan langka. Embun spiritual yang terkondensasi di dedaunan menetes dan berubah menjadi pusaran energi spiritual kecil di udara. Lebih jauh lagi, menara penekan iblis setinggi 9 jantal tergantung di kehampaan, dengan rune di menara bersinar, menerangi seluruh ruang di dalam menara. Di atas kehampaan, jejak-jejak perjalanan waktu terlihat dengan mata telanjang. Meskipun kita dapat dengan jelas melihat gerakan halus dari ramuan spiritual yang tumbuh, tampaknya semuanya bergerak beberapa kali lebih cepat, aneh, dan harmonis. Apa tempat ini? Suara Zi Yuan bergetar tak terkendali. Telah melihat urat mineral kelas atas yang disayangi keluarga kerajaan-kerajaan dewa, tetapi dibandingkan dengan tempat ini, ada perbedaan yang sangat besar.
Terutama gunung-gunung batu peri itu, energi spiritual murni yang dipancarkannya hampir membuat meridiannya membengkak, menyebabkan racun dalam tubuhnya ditekan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah bagian dalam menara penindas iblis. Chen Ping membantunya duduk di bawah pohon teh, mengeluarkan pil detoksifikasi dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya. Aliran waktu di menara berbeda dengan di dunia luar. 1 hari di dunia luar sama dengan 100 hari di menara. Lagi pula, energi spiritual dari urat batu abadi ini cukup murni, yang sangat cocok untuk pemulihan kita. Ziyuan menelan pil detoksifikasi sesuai petunjuk, dan merasakan sensasi dingin mengalir di tenggorokannya. Sensasi dingin itu menyatu dengan energi spiritual di menara, langsung menyelimuti racun-racun di tubuhnya dan mulai membersihkannya sedikit demi sedikit. La memandang gunung batu peri di kejauhan, lalu menatap wajah Chen Ping yang pucat namun penuh tekad. Selain terkejut, ia merasa lebih tenang. Dengan harta yang begitu berharga untuk membantu mereka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dahi. Tiba-tiba, Ziyuan mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. "Ada apa denganmu?" tanya Chen Ping cepat-cepat. Aku." Ziyuan merapatkan kedua kakinya, ekspresinya sangat tidak wajar. "Apa yang terjadi padamu? Bukankah racunnya sudah dibersihkan sepenuhnya?" Chen Ping bertanya dengan cemas. Ziyuan mengangguk dan berkata, "Racun itu masuk ke perut bagian bawahku, dan sekarang aku merasa gatal di sana." Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tertegun sejenak dan tanpa sadar melihat perut bagian bawah Ziyuan. Ziyuan tersipu dan menggertakkan giginya, lalu berkata, "Jangan khawatirkan aku. Aku akan mengeluarkan racunnya perlahan-lahan dan lihat apakah aku bisa." "Kamu sangat lemah sekarang, tidak ada cara untuk mengeluarkan racunnya." Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu berkata seolah sudah bulat hatinya, "Nona Ziyuan, kalau kamu bisa melepaskannya, aku bisa membantumu mengeluarkan racunnya." "Apa?" Ziyuan tertegun dan wajahnya semakin memerah. "Apakah baik-baik saja?" tanya Chen Ping. Ziyuan ragu sejenak lalu mengangguk. Tanpa ragu, Chen Ping melepas pakaian Ziyuan, berbaring di atasnya, dan mulai menghisapnya dengan liar. Ziyuan hanya merasakan tubuhnya berlubang dan dia akan melayang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ziyuan pingsan lagi sambil mengerang. Chen Ping menjilat bibirnya, melirik Ziyuan yang tak sadarkan diri, dan setelah menenangkannya, Chen Ping berjalan ke gunung batu peri dan duduk bersila. La menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih teknik konsentrasi hati. Dalam sekejap, kekuatan spiritual seluruh gunung batu peri mengalir deras ke dalam tubuhnya bagai air pasang, mengalir deras di sepanjang meridian menuju dantiannya. Berbeda dengan dunia luar, kekuatan spiritual batu abadi di menara dapat langsung diserap tanpa perlu dimurnikan. Ditambah dengan aliran waktu yang 100 kali lebih cepat, efisiensi kultivasi pun langsung meningkat lebih dari 1000 kali lipat. Di dalam dantian, siklon mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan spiritual hijau terus memadat dan mengembun, dan warnanya berangsur-angsur berubah dari hijau muda menjadi biru tua.
Chen Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang di dinding dantiannya yang menghalangi terobosan terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan spiritual yang sangat besar. Setiap benturan menyebabkan retakan kecil muncul pada penghalang tersebut. Waktu berlalu begitu cepat di menara. Di dunia luar, hanya 2 hari berlalu, tetapi 200 hari telah berlalu di menara. Selama 200 hari ini, luka-luka Ziyuan sembuh total berkat efek ganda pil detoksifikasi dan energi spiritual yang kaya. Bahkan menggunakan energi spiritual di menara untuk menembus ke tingkat ke-9 alam abadi bumi, dan hanya selangkah lagi untuk menembus alam abadi manusia. Sering duduk di bawah pohon tehudao, memandangi Chen Ping yang tak jauh darinya. Ketika teringat adegan Chen Ping mengisapnya dengan mulut, Ziyuan tanpa sadar akan merapatkan kedua kakinya. Pada saat ini, Chen Ping dikelilingi oleh lapisan halo kekuatan spiritual berwarna hijau zamrud. Dari waktu ke waktu, busur-busur petir kecil menyambar di dalam halo tersebut, memantulkan rune di menara. Gunung batu peri di depannya justru memendek dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jelas, sebagian besar kekuatan spiritual telah diserap olehnya. Pada hari ini, ketika sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke dantiannya dari Gunung Xianxi, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Dia menjerit pelan, memadatkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi tombak spiritual, dan menusukkannya dengan ganas ke penghalang di dinding dantian. Retakan. Suara retakan yang keras terdengar di tubuhnya, dan penghalang yang telah mengganggunya sejak lama telah hancur. Dalam sekejap, kekuatan spiritual batu abadi yang lebih kuat mengalir dari dunia luar, dan siklon di dantian meluas dengan liar, warnanya berubah dari biru tua menjadi hijau tua, dan akhirnya stabil menjadi inti kekuatan spiritual yang kental seperti zat, memancarkan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat kedua alam abadi duniawi. Chen Ping perlahan menyelesaikan latihannya, merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya dan kekuatan spiritual yang bersumber dari petir mengalir melalui meridiannya. Akhirnya, senyum yang telah lama hilang muncul di sudut mulutnya. Berdiri dan meregangkan tangan serta kakinya. Luka-luka tersembunyi akibat racun dan kekuatan spiritual yang dipaksakan telah sembuh total. Bahkan, karena ia menyerap kekuatan spiritual murni dari urat batu peri, fondasinya menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Rekan Taois Chen Ping, selamat atas terobosanmu. Ziyuan melangkah maju dengan cepat, wajahnya penuh kegembiraan, bisa dengan jelas merasakan aura Chen Ping yang tenang dan kuat, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chen Ping menatap Ziyuan dan tersenyum tipis, lalu berkata, "Nona Ziyuan, selamat atas terobosanmu. Kalau bukan karena menara penekan iblismu, aku takkan pernah bisa menerobos dalam waktu sesingkat ini. Terima kasih banyak, dan terima kasih telah membantuku mendetoksifikasi." Setelah Ziyuan selesai berbicara, wajahnya menjadi semerah pantat monyet. Ini hanya masalah kecil. Jika racun di tubuh Nona Ziyuan belum sepenuhnya hilang, aku bisa membantumu, kata Chen Ping dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Ziyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin belum dibersihkan sepenuhnya.
Akhir-akhir ini, aku merasa geli, seperti ada serangga kecil merayap. Sepertinya racunnya akan meledak. Kalau begitu, aku akan membantumu menyedot semua racunnya, kata Chen Ping, lalu bergerak mendekat. Ziyuan menutup matanya dan membiarkan Chen Ping bermain dengannya tanpa perlawanan apapun, hanya kesenangan. Setelah sekian lama, Chen Ping akhirnya berhenti, menatap Ziyuan dan bertanya, "Nona Ziyuan, bagaimana perasaan Anda?" "Jauh lebih baik." Ziyuan mengangguk, "Ayo cepat kembali ke ibu kota ilahi. Aku khawatir Liu Kun akan melakukan sesuatu yang buruk pada raja." "Oke." Chen Ping mengangguk. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya untuk membuka pintu menara, lalu berjalan keluar sambil menggendong Ziyuan. Setelah Chen Ping dan yang lainnya berjalan keluar, menara penekan iblis langsung menyusut dan kembali ke tangan Chen Ping. Saat ini, langit di luar mulai cerah. Chen Ping menatap ke arah ibu kota, dengan tekad yang terpancar di matanya. Kedua pria itu menyembunyikan aura mereka dan segera menuju ke ibu kota. Di istana kekaisaran ibu kota surga, aula harmoni tertinggi dipenuhi dengan dupa yang melingkar dan suasananya hikmat. Batas waktu 3 hari telah tiba. Putri Wu Yue mengenakan gaun pengantin merah yang mewah, mahkota Phoenix berekor 7 di kepalanya, dan berhiaskan mutiara serta giok. Namun, wajah cantiknya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan ketegasan yang tidak sesuai dengan usianya. Wu Hao duduk tegak di singgasana naga, menatap putrinya dengan tatapan mata yang rumit. La berdiri dan menuruni tangga kekaisaran, sambil merapikan rumbai-rumbai di mahkota Phoenix Wu Yue. Suaranya rendah dan serius, "Yuer, perjalanan ke istana ketiga ini sebenarnya untuk menikah, tetapi sebenarnya untuk menyelidiki bukti kolusi antara kepala istana ketiga dan istana Dao jahat. Ayahmu tahu aku telah berbuat salah padamu, tetapi keselamatan kerajaan ilahi bergantung padamu, kau." "Ayah, putrimu mengerti." Wu Yue menyela Wu Hao, nadanya tenang namun tegas, "Dulu, putriku bodoh dan selalu ingin melarikan diri dari pertunangan. Sekarang aku mengerti usaha keras ayahku." Aula jalan jahat mencuri lonceng suara guntur dan mengincar segel jiwa iblis. Jika Master Aula ketiga benar-benar berkolusi dengan mereka, itu akan menjadi ancaman serius bagi surga ke-6. Putriku akan bertindak dengan hati-hati dan menepati kepercayaan ayahku. Secercah kelegaan melintas di mata Wu Hao, dan La melanjutkan, "Liu Kun akan mengantarmu ke istana ketiga secara pribadi. Dia orang yang sangat licik, jadi kau harus berhati-hati dan jangan mudah percaya padanya. Jika terjadi sesuatu, segera hancurkan jimat giok ini, dan ayahmu akan segera mengirim pasukan untuk mendukungmu." Sambil berbicara, dia memasukkan jimat giok berukir pola naga ke tangan Wu Yue. Wu Yue memegang erat jimat giok itu dan mengangguk berat, "Putriku telah mencatatnya." Pada saat ini, suara Kasim terdengar dari luar istana. Perdana Menteri Liu Kun, memimpin barisan kehormatan, sedang menunggu perintah di luar. Wu Hao menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu putrinya, "Pergilah, ingat, keselamatan nomor 1, bukti nomor 2. Wu Yue membungkuk, berbalik dan mengikuti para penjaga keluar dari aula harmoni tertinggi.
Di luar aula, barisan pengawal upacara yang terdiri dari 1.000 prajurit dari Legiun Pertahanan Nasional telah berbaris, dengan bendera berkibar dan baju zirah bersinar terang. Liu Kun, mengenakan jubah resmi berwarna ungu, berdiri di depan rombongan. Ketika melihat Wu Yue keluar, senyum lembut langsung tersungging di wajahnya. Yang mulia, prosesi upacara sudah siap dan kita bisa berangkat kapan saja. Wu Yue mengangguk ringan tanpa banyak bicara, dan dengan bantuan pembantunya, dia menaiki kereta kekaisaran yang telah dipersiapkan sejak lama. Kereta kekaisaran ditarik oleh 8 kuda seputih salju. Kereta itu diukir dengan pola phoenix yang indah dan kerudung digantung di sekelilingnya untuk menyembunyikan pemandangan di dalamnya. Melihat hal ini, Liu Kun membungkuk kepada Wu Hao dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan melindungi sang putri dan memastikan pernikahan ini sukses." Wu Hao menatap Liu Kun dan berkata perlahan, "Terima kasih, Perdana Menteri." Dia selalu merasa senyum Liu Kun hari ini agak aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia hanya bisa diam-diam memerintahkan orang-orang dari dinas rahasia untuk mengikuti secara diam-diam dan mengawasi pergerakan pasukan kehormatan. Liu Kun mencibir dalam hati, tetapi tetap menunjukkan rasa hormat di permukaan. "Ini tugasku. Ayo pergil." Dengan perintahnya, pasukan kehormatan perlahan bergerak menuju gerbang selatan ibu kota. Di kedua sisi jalan, orang-orang berhenti untuk menonton dan membicarakannya. Kebanyakan dari mereka berspekulasi tentang pernikahan dan mengkhawatirkan masa depan kerajaan Tuhan. Di dalam kereta kekaisaran, Wu Yue mengangkat salah satu ujung kerudung, memandang pemandangan di luar jendela, dan secercah kekhawatiran terpancar di matanya. Lah tahu perjalanannya tidak akan damai. Baik Liu Kun maupun kepala istana ketiga bukanlah orang baik, lah harus melangkah selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan ayahnya. Pada saat ini, Liu Kun sedang menunggang kuda di samping kereta kekaisaran, tampaknya tengah memimpin pasukan. Tetapi sebenarnya mengamati sekelilingnya secara diam-diam. Lah telah mengatur agar orang-orang kepercayaannya menyiapkan penyergapan di lembah jiwa-jiwa yang patah di luar ibu kota. Begitu pasukan kehormatan memasuki lembah, mereka akan menculik sang putri sesuai rencana dan menggelar drama penculikan pengantin di istana jahat. Memikirkan buku pengorbanan yang akan diperoleh, dan ambisi besar setelah membuka segel jiwa iblis, jejak keserakahan dan kegilaan melintas di mata Liu Kun.